Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Sandy Octavian, selaku Ketua Kelompok Hukum Pemerintahan Daerah. Kali ini, bersama dengan rekan saya, yang namanya tertera dalam slide presentasi. Kami akan membahas makalah kami yang berjudul Dampak Negatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah mengenai otonomi daerah. Kami akan membagi permasalahan kami menjadi 4 topik utama yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang memiliki dampak negatif kepada kewenangan pemerintahan daerah, yaitu mengenai ketata ruangan, perizinan, mengenai lingkungan hidup, dan yang terakhir mengenai pengaturan wilayah pesisir dan pulau kecil. Sebelum membahas mengenai ini dari pembahasan, alangkah lebih baiknya kita memaparkan latar belakang dari makalah ini yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yajid Rehan dengan NPM belakang 189, dan saya akan memaparkan latar belakang. Undang-Undang 1945 mengakui daerah sebagai bagian eksistensial dan integral dari NKRI. Selain rekognisi, konstitusi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan dibagi atas urusan pemerintahan absolut, yaitu kewenangan pusat, urusan pemerintahan umum, yaitu kewenangan presiden, dan urusan pemerintah konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah. Dalam pengaturannya, pemerintah pada daerah didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mendefinisikan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan juga pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Pada 2020 silam, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Salah satu caranya adalah dengan merancang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini merupakan kumpulan dari berbagai peraturan yang meliputi peraturan mengenai tenaga kerjaan, sistem jaminan sosial, perlindungan pekerja migran, dan hal-hal lainnya termasuk perubahan atas pengaturan pemerintah daerah. UU Cipta Kerja ini dibuat dengan tujuan untuk mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, dan menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah. Selain itu, UU Cipta Kerja juga dirancang untuk memangkas dan juga menyederhanakan berbagai regulasi yang dinilai sudah terlalu banyak dan tumpang tindih. Terdapat 8.451 peraturan di tingkat pusat dan 15.985 peraturan daerah. Di sisi lain, ternyata perubahan-perubahan peraturan mengenai pemerintah daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja menuai berbagai perbedaan pendapat. Dalam praktiknya ditemukan dalam berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak mempermudah urusan pemerintah daerah sebagaimana tujuan perancangannya, tetapi malah membuat berbagai hambatan yang meliputi tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah kecil dan pulau pesisir. Dari saya cukup, mungkin bisa lanjut dan bisa dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Di dalam pasal 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, terutama dalam pasal 10 penataan ruang, Undang-Undang Penataan Ruang huruf A dan C, penataan ruang kawasan strategis berubah kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat. Selain itu, penambahan ayat baru yaitu ayat 3 pada pasal 18 Undang-Undang Penataan Ruang mengenai bupati atau wali kota tidak menetapkan rencana detail dalam waktu tertentu, maka akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, terdapat pengambil alihan kewenangan apabila daerah tidak mampu menyelesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu juga terdapat perubahan di mana pemerintah daerah tidak diikutsertakan sama sekali dalam mencabut dan memberikan izin pemanfaatan ruang karena kewenangannya dikuasai oleh pemerintah pusat secara penuh.
Saya Deninda Hairunisa, NPM 110, 110, 200, 185 akan memaparkan analisis mekanisme perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana kita ketahui, pada peraturan ini mengamini perubahan konsep terhadap kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dari segi perizinan. Lantas, apa saja yang menjadi poin-poin pembedaan dan implikasinya? Yang pertama adalah adanya perbedaan wewenang pusat dan daerah secara garis besar. Kemudian, adanya konsep bahwa urusan terkait penanaman modal ini merupakan pelaksanaan perizinan dari pemerintah pusat dan bukan kewenangan pemerintah daerah melalui PTSP, yang pada awalnya menjadi kewenangan PTSP dalam lingkup perizinan yang bersifat kedaerahan saja. Kemudian adanya konsep online single submission yang berbasis resiko yang merupakan bentuk portal perizinan bagi pelaku usaha untuk menjalankan atau memenuhi aspek-aspek perizinan. Di sisi lain, terdapat perbedaan kewenangan pemberian sanksi pemerintahan daerah dari pemerintah pusat, dan yang terakhir adalah produk hukum yang dikeluarkan adanya konsep standar izin dan nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir adalah implikasi atas kewenangan dalam lingkup kewenangan ini. Yang pertama adalah tidak ada batas waktu dalam hal pembatalan perda atau perizinan tertentu. Yang kedua adalah adanya gray area atau perbedaan pemahaman bagi para pelaku usaha. Dan yang ketiga dan terakhir adalah adanya perbedaan posisi antara kewenangan daerah dalam mengatur perizinan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Safa Abila dengan NPM 1101102000188. Di sini saya akan memaparkan tentang lingkungan hidup. Permasalahan yang ada dalam lingkungan hidup ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dihapuskannya pasal 29, tetapi substansi dari pasal 29 ini dipindah ke dalam pasal 24. Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Kemungkinan bahwa ketika persetujuan dari pemerintah daerah ditolak, pihak yang ingin membuang limbah ke media lingkungan hidup dapat meminta persetujuan kembali ke pemerintah pusat dengan harapan putusan yang berada dan sama-sama mengikat. Selanjutnya, permasalahan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, lebih tepatnya pada pasal 7 ayat 1 dan juga ayat 3, dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib untuk menyusun semua perencanaan RSWP 3K, RZWP 3K, RPWP 3K, dan RAPWP 3K sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sementara dalam perubahannya, pengaturannya diubah menjadi RZWP 3K, RZKSN, dan RZKSNT yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ditambah lagi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, kewenangan untuk menetapkan RZWP 3K yang berada dalam peraturan daerah dicabut, sehingga tidak hanya mempersempit kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, tetapi juga menghapus total kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam pengurusan wilayah pesisir dan pulau kecil. Materi sebelumnya merupakan penutup dari presentasi kita kali ini. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan kesimpulan serta saran dari kelompok kami. Hal yang bisa kita tarik kesimpulan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menyebabkan beberapa dampak negatif, terutama dalam permasalahan hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dampak negatif ini yaitu berupa penyempitan, bahkan hingga penghapusan kewenangan untuk menjalankan sebuah kebijakan di daerah. Permasalahan yang kewenangannya dipersempit atau dihapus dari pemerintah daerah adalah mengenai permasalahan tata ruang, perizinan, pengurusan lingkungan hidup, dan juga tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Saran yang dapat kita berikan yaitu sebaiknya pemerintah pusat dapat merevisi undang-undang ini agar tidak terlalu bersifat sentralistik. Apa yang sudah ditugaskan dalam ruang lingkup daerah dahulunya biarkan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah tersebut. Pemerintah pusat dapat mengawasi kinerja pemerintah daerah, tetapi tidak dengan mencampur adukan urusan daerah menjadi urusan pusat. Apa yang sudah menjadi tugas daerah, biarkan menjadi tugas daerah. Pemerintah daerah harus diberikan kewenangan penuh agar daerah bisa menyelesaikan masalahnya menggunakan metode yang tepat
Karena sejatinya, yang mengetahui daerah itu sendiri adalah SDM dari daerah itu sendiri yang juga merasakan dampak secara langsung. Saya Sandi Oktavian Wangga beserta teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.